Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nama saya Ega Gani Pratama dengan NIM 25302043 dari kelas D Prodi Teknologi Pangan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai output dari kebebasan berpikir. Nah, maksudnya bagaimana? Kali ini saya akan menjelaskan mengenai alasan-alasan mengapa Pancasila bisa dikatakan sebagai output dari kebebasan berpikir. Dan mari kita simak. Nah, dari PPT yang telah saya buat, alasan yang pertama adalah Pancasila lahir dari proses dialog yang mendalam. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukanlah hasil dari pemikiran tunggal. Sebaliknya, ia lahir dari proses dialog yang mendalam dan inklusif di antara berbagai tokoh bangsa yang memiliki latar belakang pemikiran yang beragam. Sebagaimana dalam sidang BPUPKI dan PPKI yang berisi tokoh dari berbagai latar belakang. Nah, teman-teman, yang dimaksud latar belakang di sini adalah sebagai contohnya itu nasionalis, Islam, tradisional, dan modernis. Bayangkan saudara-saudara, mereka membawa idealisme mereka masing-masing dan semua itu dinegosiasikan secara bebas untuk mencapai satu dasar negara yang bisa diterima oleh berbagai kalangan. Bayangkan, kalau gak ada kalau mereka tidak punya kebebasan berpikir, mereka cuma akan menerima satu ide tanpa debat. Padahal faktanya, banyak perbedaan pandangan yang dibahas secara terbuka. Kemudian kita bisa lihat di poin yang kedua, yaitu setiap sila mencerminkan konsep universal hasil kajian filosofis. Nah, konsep-konsep tersebutlah yang menciptakan Pancasila. Kita bisa melihat dari nilai yang pertama, yaitu nilai ketuhanan. Artinya kepercayaan akan Tuhan yang Maha Esa. Artinya kepercayaan akan Tuhan yang Maha Esa mengakui keberagaman agama dan toleransi. Kemudian kita bisa melihat nilai yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Maksudnya begini, nilai kemanusiaan di sini adalah sebagai penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, keadilan, dan kesetaraan. Lalu adalah nilai yang ketiga, nilai persatuan. Semangat persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya menciptakan satu nilai, yaitu nilai persatuan. Lalu ada nilai demokrasi. Maksudnya adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Lalu nilai yang terakhir adalah nilai keadilan sosial. Di sini adalah maksudnya begini. Nilai keadilan sosial di sini dimaksudkan yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kemudian kita bisa melihat alasan berikutnya, yaitu Pancasila adalah titik temu dari berbagai pemikiran. Kita bisa melihat di sini berbagai pemikiran yang dimaksud adalah ada ide Islam, ada ide nasionalis, ide marhanisme, ide demokrasi barat, ide kearifan lokal Nusantara, nilai nasionalisme, dan nilai humanisme. Semua ini bukan konsep yang cuma muncul dari tradisi lokal, tetapi juga muncul dari filsafat modern, nilai global, budaya, Nusantara, dan analisis situasi bangsa yang kita tahu sendiri.
bangsa Indonesia banyak sekali berbagai suku, budaya, agama, dan bahasa juga lain-lain. Kita bisa melihat alasan yang berikutnya, yaitu adalah Pancasila sebagai ruang kebebasan berpikir itu sendiri. Maksudnya begini, Pancasila itu bukan hasil dari sebuah output saja. Pancasila bukan hanya sebuah hasil atau output dari kebebasan berpikir yang terjadi di masa lampau, melainkan lebih dari itu. Ia telah menjadi landasan filosofis yang menjamin dan melindungi kebebasan berpikir bagi setiap warga negara. Kemudian, batas dan kerangka. Kebebasan ini dijamin selama tetap berada dalam kerangka persatuan bangsa dan nilai-nilai kemanusiaan universal yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Jadi ya, kita bisa simpulkan bahwa memang Pancasila ini adalah sebuah ruang kebebasan berpikir ya. Contohnya misalkan kita mendapatkan kasus seperti adanya undang-undang dari pemerintah yang dibuat tidak memihak rakyat, tidak pro rakyat. Nah, otomatis dari situ kita sebagai rakyat berkewajiban untuk meminta keadilan dan menentangnya. Karena apa? Alih-alih mungkin para pemerintah mengatakan bahwa peraturan ini dibuat untuk pro rakyat, tapi rakyat yang mana dulu? Nah, itulah muncul fungsinya Pancasila sebagai kebebasan berpikir, yang kemudian langkah keduanya adalah tindakan. Begitu. Dan kesimpulannya adalah Pancasila merupakan output dari kebebasan berpikir yang mendalam dan inklusif. Ia terbentuk melalui dialog terbuka, akomodasi perbedaan pandangan, kebebasan intelektual para pendiri bangsa, serta pertemuan berbagai ideologi dan nilai-nilai luhur. Inilah yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang kokoh dan relevan hingga saat ini. Ya, kita bisa ambil poin dari semua hal yang sudah saya bahas. Itu ada 4. Yang pertama itu ada dialog terbuka, perbedaan pandangan, kebebasan intelektual, dan pertemuan ideologi. Begitu. Bagi saya sendiri, kenapa bisa saya katakan Pancasila ini adalah sebagai output dari kebebasan berpikir? Karena misalkan sebuah dasar negara hanya dibentuk oleh satu ide, nah maka hasilnya itu tidak akan sempurna. Karena mengapa? Kalau misalkan suatu dasar negara hanya disepakati dari satu ide saja, tentu banyak sekali celah yang itu merupakan celah yang krusial. Karena misalkan anggaplah dasar negaranya itu dibuat oleh Islam, hanya Islam misalkan. Dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia sendiri situasinya tidak hanya yang beragama Islam. Ada juga yang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Bila dasar negaranya hanya Islam, tentu akan banyak muncul perdebatan. Karena mungkin saja di kedepannya, masa depannya itu akan terdapat undang-undang yang hanya pro ke Islam. Boleh jadi itu ya. Namun kembali lagi ke pola pikir masing-masing. Karena bagi saya sendiri adalah Pancasila adalah sebuah output yang sempurna. Karena Pancasila itu sendiri sudah mencakup berbagai nilai secara universal. Bahkan ideologi Pancasila ini bisa diterapkan di berbagai negara selain Indonesia karena sifatnya yang global dan universal. Dan ini memang pada dasarnya Pancasila adalah nilai-nilai kemanusiaan, hidup bermasyarakat begitu. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.
dan saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.